Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ibu dan bapak-bapak, semoga kita semua senantiasa terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita berdoa terus supaya amal ibadah kita terima oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Hari-hari yang tinggal ini hendaknya bukan menyusutkan semangat kita untuk beribadah, tapi justru untuk meningkatkan semangat kita untuk terus beribadah. Bapak Ibu sekalian, ada yang tertinggal pagi kemarin yang tidak sudah saya ceritakan. Saya teringat sesudah itu, yaitu ketika saya menceritakan ada seorang bupati memaksa pegawainya salat berjamaah. Kalau tidak salat jamaah kena sanksi, termasuk tunjangannya dipotong atau ditahan, sehingga pegawai-pegawainya itu ada yang suka, tapi banyak yang tidak suka. Katanya dipaksa dia. Tapi karena takut, ya, nanti gaji ditahan segala macam, lalu ikut juga lah sambil menggerutu-gerutu. Di mana saya tahu itu? Seperti saya katakan kemarin, waktu saya ngasih kuliah di Pasca Sarjana di UIR, itu jurusan Hukum Tata Negara. Saya menyuruh mahasiswa yang sudah besar-besar semua, rata-rata sudah punya keluarga, menulis pengalaman spiritualnya beragama. Ketika mereka sudah kumpulkan, ada 2 orang ternyata dari mahasiswa itu pegawai di Rohul, pegawai kantor Bupati Rohul. Dari apa yang disampaikannya dalam tulisannya, pengakuannya itu, dia mengatakan, saya dulu dipaksa oleh bupati, sakit hati saya, mendongkol saya, karena takut saja gaji saya akan dipotong kalau ikut salat berjamaah, apalagi salat subuh. Marah betul saya, katanya. Marah saya. Apa dipaksa-paksa? Padahal Pak Bupati itu pernah bertanya kepada saya, boleh enggak Bang saya paksa orang? Saya bilang boleh. Sama dengan orang tua memaksa anaknya sholat, menyuruh anaknya sholat 7 tahun, kalau 10 tahun enggak sholat juga dipukul. Jadi dilakukan oleh Bupati itu. Mungkin dia juga bertanya pada yang lain seperti itu. Apa kata mahasiswa yang pegawai negeri di Rokan Hulu itu? Sekarang katanya, saya tidak bisa salat kalau tidak berjamaah lagi. Ya. Selalu saya cari waktu, kalau saya terlambat berjamaah, saya intip ada jemaah yang terlambat, saya ajak dia berjamaah dengan saya atau saya ikut dia belakang. Karena bertahun-tahun dipaksa terus, lama-kelamaan akhirnya terbiasa. Itu dipaksa orang. Apalagi kalau yang memaksa itu diri kita sendiri. Akhirnya terbiasa. Ya, apa kata orang tua? Ya, kecil terbawa-bawa, apa? Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Kemudian sudah tua menjadi biasa, atau sudah meninggal nanti menjadi
contoh menjadi peninggalan, gitu kan. Jadi beragama aku seperti itu. Ada apa dalam kata ayat Allah dalam Al-Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, mengabdilah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Dalam tafsir disebut keyakinan itu sampai kita yakin bahwa kita betul-betul akan mati. Jadi tanamkan itu terus-menerus dalam hati. Dipaksa terus-menerus. Nah, kalau tidak dipaksa, tidak jadi-jadi. Beramal saleh itu ternyata ada paksaan juga. Ya. Mula-mula diajak orang, setelah itu kita paksa diri kita sendiri. Kita loncat sedikit ayat-ayat pembahasan ayat kita. Kita coba mengulangi pemahaman surat Al-Asr. Kemarin guru kita siapa kemarin yang menyampaikan membahas surat Asr, ya. Wal Asr, demi masa. Yang bersumpah itu siapa? Tuhan. Tuhan yang bersumpah. Kalau kita bersumpah karena biasa aja, demi Allah saya bersumpah saya akan berlaku adil, tidak korupsi. Misalnya kan, ya, akan mentaati peraturan segala macam. Sudah disumpah, sudah tuh dilanggarnya sudahnya. Kesudahnya dimakan sumpah. Ya. Sudah dimakan sumpah Allah, disumpah secara pahala di rakyat masyarakat. Ini enggak, Allah yang bersumpah. Kalau sumpah Allah itu pasti. Artinya pasti akan terjadi apa yang disumpah Allah. Wal asr, demi masa. Ada juga diartikan demi waktu asar. Waktu asar itu kan waktu yang bare, pulang bekarajo, ya kan? Tapi kita paksakan diri. Innal insana lafi khusr. Insan, kalau kita belajar kaidah bahasa Arab nahwu saraf, insan itu manusia. Dia kemudian katanya dimakrifahkan dengan alif lam, al insan pakai alif lam. Itu berarti manusia di situ bermakna am. Am itu artinya umum. Umum itu artinya semuanya. Jadi tidak peduli manusia mana, kiai kah, kiai pakai sorban kah atau tidak, yang pakai jenggot atau tidak peduli. Jenderal kah, presiden kah, profesor kah, atau orang buta huruf kah, semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Pertanyaannya adalah kenapa rugi? Di situ kan ada pengecualian. Yang tidak akan merugi itu beriman itu dasar. Itu dasarnya. Tapi intinya kemudian apa? Amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Amal saleh. Kenapa begitu? Hidup ini kan perjalanan. Hidup ini perjalanan. Berapa hari lalu sudah kita katakan, kita ini hidup dari lubang ke lubang. Antara satu lubang, keluar dari lubang, masuk lagi ke lubang. Lubang rahim ibu kita, kemudian lubang lahat. Lubang kubur, ya kan? Dari lubang kubur masuk lagi ke lubang lahat. 2 kali masuk, ya kan? Terus berjalan terus. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan orang saleh. Serangkai iman saja enggak cukup. Ditambah dengan amal saleh. Kenapa rugi? Ya, kenapa enggak rugi? Ini jalan terus nih. Waktu ini jalan terus. Waktu yang sudah ditinggalkan enggak akan bisa kembali lagi, enggak akan bisa diambil lagi. Tapi sudah lewat tanpa ada amal saleh. Tanpa ada sesuatu yang kita buat, kita lakukan untuk mendapatkan bekal ketika sudah masuk ke lubang yang sini. Bahkan dalam surat apa itu dikatakan,
berinfaklah kamu qabla an ya'tiyakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Ya. Berinfaklah sebelum maut datang. Orang yang tidak berinfak, hartanya ada ditahannya, nanti dia minta apa? Aduh, kenapa saya tidak berinfak? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kasih saya waktu umur yang lebih panjang lagi. Saya akan berinfak. Saya akan bersedekah. Saya akan bantu orang fakir miskin segala macam. Itu kenapa dia ucapkan itu? Karena menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia merasa rugi, waktunya sudah lewat. Dia nggak melakukan sesuatu yang terbaik. Itu paham memahami kita wal asr. Berjalan, aduh, patang kok tidak dilakukan itu ya. Aduh, menyesal. Nah itu. Penyesalan itu nanti. Bapak Ibu sekalian, dalam maknanya surat Al-Asr itu. Tidak singkat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, amal saleh. Waktu berjalan terus, yang sudah pergi tidak bisa lagi dijemput. Artinya waktu itu semakin lama semakin pendek, semakin lama semakin pendek. Dari hitungan matematik, umur kita itu tambah panjang. Sebenarnya bukan umur yang tambah panjang, tapi perjalanan bertambah jauh sampai ke tujuan, semakin dekat ke tujuan. Dari sini panjang dia, tapi dari sini pendek. Kesadaran itu yang kalau kita lengah nanti menyesal. Ya Allah, kenapa aku tidak dipanjangkan umur aku? Aku akan berbuat, tapi sasaku dia tidak berguna oleh dalam penyesalan. Awaklah tu ketika muda umur disia-siakan, diajak orang ke masjid berang, diajak di bini, dikecewain bini kau sudah masuk surga. Kalau bini masuk surga, laki tak kata bawa. Tapi kalau laki untuk itu, tapi kalau ada laki tak mau diajak ni bini, tak mau bininya, itu laki-laki dayus. Tapi kalau istri yang mengajak suami, mau suami bukan istri yang dayus, tapi dia menasihati terus. Ingat kisah Asia. Siapa itu Asia? Istri Fir'aun. Dah tanggung-tanggung dah. Fir'aun manusia nomor 1 durakunya pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1. Ana rabbakumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Inyo kecian, inyo Tuhan yang paling tinggi. Apa ada kedurakaannya lebih dari itu leh? Tidak ada. Asia balaki je orang itu. Dia bantu itu. Tapi Asia mengajak berdoa kepada Allah supaya dia dipelihara daripada kezaliman, karena lakinya mau diajak. Kita juga begitu ibu. Kalau ada suami yang tidak mau diajak ke perkara baik, mohon ya Allah tunjukilah suami saya. Ya Allah, tidak mau dia saya ingatkan, mengerengkang taruhnya. Ya mana ada. Tapi boleh engkau takdirkan aku kawin dengan dia, tapi anak boleh, sudah tentu. Sekarang lindungi kami ya Allah, jangan sampai. Yang pertama doakan suami terus, doakan suami tanpa henti, ya. Tapi kalau tidak, ibu tidak berdosa. Tapi kalau suami yang istrinya nggak bisa diajak kepada kebaikan, mendurhaka terus, itu suami dayus. Allah marah pada suami yang seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, membuat amal saleh. Jadi setiap langkah yang ada itu kita mengumpulkan bekal terus. Ada orang yang terlena dalam kehidupan dunia, tidak ada bekal apapun. Masuk dalam kubur meraung-raung, di situ nggak ada persiapan. Apa yang mau diraungkan lagi?
syukur ada anaknya menjadi anak saleh. Bapak Ibu sekalian, itu orang yang paling beruntung gitu. Apa paling beruntung? Memang ada, kita lihat ayahnya preman gadang, tapi anaknya saleh. Anaknya akan doakan, tetapi dengan syarat ayahnya itu beriman. Contoh yang paling dekat itu siapa? Udah jauh sih, tapi contohnya dekat. Siapa nama anak Abu Jahal? Ikrimah. Anak Abu Jahal sahabat Nabi, sahabat dekat Nabi. Tapi anaknya jadi sahabat Nabi. Cuma dia tidak bisa doakan bapaknya karena bapaknya musyrik, tertutup. Tapi kalau lagi masih beriman, bapaknya tuh didoakan, anaknya insya Allah ada doa. Itu beruntung itu. Jadi beramal saleh terus. Orang yang beriman, yang tidak akan rugi itu orang yang selalu dalam hidupnya punya kalkulasi, punya perhitungan. Hari ini saya sudah melakukan amal apa? Pagi ini saya sudah berinfak apa tidak? Pagi ini saya sudah zikir apa tidak? Ya, pagi ini saya sudah salat sunat fajar apa tidak? Dan seterusnya. Selalu. Kalau pagi sudah lakukan amal itu kan nanti bekerja nyaman pikiran kita. Itu makanya Allah mengatakan merugi. Apalagi amal saleh tidak ada, tapi amal calih namanya. Apa itu? Amal maksiat yang banyak. Itu yang ditumpuk, tambah jauh sekali meruginya. Yang kedua, watawasau bil haq. Saling berwasiat, saling berwasiat. Ibu, berwasiat kok tidak cara mbah ini aja. Di rumah banyak yang akan diwasiatkan. Ada anak, ada istri, ada anak, ada suami, ada saudara, anak ponakan, ada cucu. Jangan berhenti memberi nasihat. Walaupun kita akan dibilang nyinyir, tidak masalah. Fadzakir innama anta mudzakir. Selalulah mengingatkan, tugasmu mengingatkan. Nanti orang yang kamu ingatkan itu berubah, yang akan mengubahnya aku, kata Allah. Tapi kamu tetap mendoakan, tetap mewasiat. Jadi wasiat terus. Jadi wasiat itu tidak mengingat, nak untuk bagi ratu aja dulu. Nak begini. Ya, habis makan walaupun tidak tiap hari, agak sekali berapa hari, sekali seminggu, sekali berapa, nasihat itu terus. Begitu juga dengan kawan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bibu, ada satu yang saya rasakan. Ini sudah beberapa hari yang lewat lah. Beberapa hari yang lewat. Saya dulu pernah juga. Tapi kemarin itu saya mau merasakan agak sedikit lah. Saya salat sunat zuhur. Salat zuhurnya. Saya melupa saat pada sana di sini. Saya ikut imam. Waktu sujud, biasa di tempat sujud itu ada terasa air biasa. Sekali ini bukan hanya air, berlendir. Pas di kepala saya kenanya. Lendirnya banyak. Ibu sekalian, tentu hilang. Bagaimanapun saya diuji waktu itu. Tidak mungkin saya putuskan salat. Kalau berlendir apa kira-kira itu? Di sejarah ini, karpet ini. Apa kira-kira kalau berlendir? Ya, anak-anak tidak mungkin bawa mainan yang apa-apa itu. Setelah itu saya tengok ada orang yang sedang demam, hidungnya meler.
saya sampaikan sekarang. Beribadah pada Allah, mencari ridha Allah, tapi jangan sampai dalam ibadah kita menimbulkan, mentransfer penyakit ke orang lain. Kalau sekedar batuk bisa ditutup. Tapi kalau lah meler, sedang sujud, ini bagaimana bersihnya? Kalau itu bervirus bagaimana? Karena orang darah kita. Nabi mengatakan la doror wala tirar. Jangan sampai membuat mudarat ke orang lain atau diri sendiri. Saya berharap mewasiatkan kepada kita. Kalau badan damam-damam, kalau kamu sajijo, kalau sekedar batuk masih bisa. Tapi kalau lah meler, serak-serak tuh di dalam masjid, pakailah masker atau tidak bawa sejadah sendiri. Supaya kita tidak mengotori masjid dan tidak menimbulkan penyakit kepada orang lain. Kita mencari pahala kepada Allah, tapi yang terjadi adalah murka Allah karena kita tidak jaga diri kita sendiri. Saya rasakan. Tapi ingat, watawasau bil haq. Watawasau itu bukan hanya sekedar memberi nasihat, tapi saling. Nah, kalau saling artinya kita tidak hanya suka memberi nasihat, berwasiat, tetapi kita juga membuka diri untuk dinasehati. Jangan tukang lagi yang nasihat saja yang pandai. Dinasehati orang berang. Merah muka. Itu tidak betul. Ya. Artinya watawasau bil haq. Bersedia kita menasihati, tetapi membuka diri juga untuk, kenapa? Karena kita ini manusia. Nabi saja sering, kalau Nabi, kebiasaan Nabi apa? Kalau ada sesuatu hal yang satu masalah, Nabi mengajak sahabat bermusyawarah. Sama dengan peristiwa perang Badar. Nabi mengambil keputusan membuat tempat markasnya lah, kira-kira begitu, di dekat bukit. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau ini pendapat engkau? Kata Nabi, ini bukan wahyu, ini adalah pendapat saya. Kalau pendapat saya engkau, saya punya pendapat, kata sahabat. Sahabat punya saran tempat pertahanannya di dekat sumur. Nabi terima. Kalau gini, awak angku sia dengan Nabi. Gitu kan? Sombong. Tidak. Watawasau, saling memberi wasiat, menasihati. Tapi ingat ya kepada anak-anak ya. Sekarang saya dengar juga sering watawasau, bukan watawasau. Watawasau bil haq, saling menasihati ya dengan hak. Hak itu agama, kebenaran, pikiran-pikiran yang baik ya, kebijakan-kebijakan. Watawasau bil haq. Nasihat kita itu selalu didasarkan kepada agama. Cuma ada orang tidak suka dia. Ini Nabi mengatakan, wang Nabi ketik Nabi ketik Al-Quran berang ya kan? Supaya kita ingin juga nasihat kita sampai, anda usah disabut itu dari Al-Quran itu dari hadis, tapi nasihati, tapi awak sampaikan kita adalah Al-Quran itu hadis. Saya sering mengatakan, Pak, Bapak setuju enggak kalau Indonesia menjadi negara republik, negara Islam? Saya bilang siapa tidak setuju. Tetapi banyak orang negeri ini yang tidak setuju, makanya tidak usah disebut negara Islam. Tapi apa? Sampaikan saja, atur negara ini berdasarkan prinsip Islam, udah cukup. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sepertinya negeri kita ini jauh sekali penuturannya, penyusunannya, pengaturannya, pengelolaannya dari Islam, jauh sekali. Saya kemarin saya tengokkan pada istri saya dapat postingan
gambar. Gambar itu ada orang pakai baju belakang, tapi itu kritik. Ya. Apa katanya? Budaya Arab bukan budaya kita. Budaya kita adalah korupsi. Dia bilang gitu. Jadi orang kini ada yang alergi warnanya, sangat alergi dia dengan budaya Arab. Budaya Arab itu pakai agama kami itu budaya Arab. Pakai janggut itu budaya Arab. Apa kata kawan? Budaya Arab bukan budaya kita, betul. Budaya kita adalah korupsi. Budaya kita adalah penipu. Budaya kita curang. Gitu. Itu kan sindiran luar biasa. Budaya siapapun kalau itu baik, ikuti. Ya. Maka ada orang alergi dengan menyebut Islam, tidak usah kita sebut Islam. Tetapi ajaran Islam itu yang ditegakkan. Saya lagi-lagi mohon maaf mengatakan, kenapa kok negeri orang sepertinya lebih Islami dibanding kita. Muhammad Abduh, mantan Syekh Al-Azhar itu, berapa puluh tahun yang lalu, dia katakan begitu. Dia orang Mesir. Saya lihat orang Islam di Mesir, tapi saya lihat Islam di Perancis katanya. Kan aneh. Seakan-akan antara Islam dengan orang Islam terpisah. Rupanya iya. Ketika saya lihat sendiri memang seperti itu. Orang itu lebih jujur, ya. Ada suatu sindiran yang luar biasa dilakukan oleh seorang menteri atau salah seorang pejabat negara di Singapura. Dia katakan, kalau hasil pemilu di Amerika sekian jam tahu. Hasil pemilu di sini sekian hari baru tahu. Tapi yang hebat apa katanya? Hasil pemilu Indonesia belum lagi pemilu hasilnya sudah tahu. La ilaha illallah. Apakah ini kurang ajar betul orang ini? Saya bilang bukan kurang ajar, kita yang harus belajar dengan mereka. Kan merah telingakan buat gitu kan? Alun pemilu Asianya lah tahu. Di orang sekian jam baru karena mungkin di Amerika dengan atau negara tertentu di Eropa itu karena begitu canggihnya teknologinya baru sekian jam atau sekian hari baru tahu. Orang sudah hasilnya kapan? Ba'da. Tapi hasil kita qabla. Luar biasa. Seakan-akan kenapa? Mungkin banyak dukun di sini. Ya. Kita tidak memikirkan itu, itulah. Mungkin dukunnya banyak tahu dia ini akan terjadi ini akan terjadi. Kayak dukun Fir'aun. Apa dukun Fir'aun? Dukun Fir'aun itu Tuhan Fir'aun nanti Tuhan akan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki. Itu panik Fir'aun. Akibatnya 10 anak laki-laki dibunuh. Tapi kemudian anak laki-laki yang bernama Musa dikirim oleh Allah justru ke tempatnya. Pelihara oleh bininya sendiri. Ya kan? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Buatlah tipu daya, ngicuhlah segala macam, tipu daya Allah lebih canggih daripada tipumu sendiri. Itu bagi orang yang punya iman. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kembali kepada yang tadi, saling menasihati kita, ya. Buka diri untuk dinasihati dan buka diri untuk memberi. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Memang yang paling mudah itu mengasihi orang nasihat. Termasuk menyabarkan orang ketika ada musibah, ketika awak kan bari musibah itu. Disitulah kita perlu ada sahabat. Disitulah kita perlu adanya teman. Ketika kita dapat musibah masalah, teman berbisik, sabar Pak. Lai tahu sabarnya. Tapi ketika itu tuh berat, tapi karena ada kawan, sabar. Itu perlunya kita bersahabat, ya. Itu perlunya kita berteman. Nah, orang yang rajin menasihati kita berarti orang itu teman yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang yang mengatakan dia sahabatmu,
Tetapi ketika engkau salah, dia diam saja, bahkan dia senyum-senyum saja, jauh cepat orang tuh. Itu bukan sahabatmu. Itu adalah musuhmu yang menginginkan kamu jatuh dengan kesalahanmu. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah dia bilang sahabatmu, tapi kalau kamu salah, cepat dinasihatinya. Kalau segan dia mengasih nasihat, terus terang dikirimnya chat, dikirimnya SMS, WA. Kata Ali bin Abi Thalib, walaupun dia tidak pernah mengatakan dirinya sahabatmu, tapi itulah sahabatmu, rangkul cepat-cepat. Makanya hati-hati menengok sahabat, ya. Saya pernah punya pengalaman, Ibu, Bapak. Ini pengalaman saya tidak pernah saya terlupakan. Memang begitu berkesan sekali. Waktu saya sekolah di Jakarta, ada kawan mulutnya manis betul. Ya. Kita tidak sebut namanya, makanya kita tidak mengunjing. Ini contoh aja. Manis. Dengan saya tuh ada aja yang dipujinya, ada saja yang dipujinya. Saya kadang-kadang merasa risih juga dipuji terus. Tetapi setiap selesai kuliah, saya ajaknya jalan-jalan ke sana, jalan ke sini. Saya memang waktu itu saya baru tinggal di Jakarta, sebelumnya belum. Tentu banyak ingin tahu, jalan-jalan sampai di rumah udah keletihan. Kita belajar, pulang sudah jam 11, jam 12. Nah, kita besok mau kuliah nih, mau ada tugas. Akibatnya begadang-gadang lah sampai pagi. Saya tidak pernah saya berburuk sangka kepada kawan itu. Dia baik sekali. Waktu tahun kedua, datanglah kawan yang baru juga dari Pekanbaru ke sana. Kawan ini Allah membukakan niatnya kepada hati saya. Apa? Dia bilang, panggil saya tuh, Id, bilang Id. Ajak kawan tuh jalan-jalan, Tori. Kenapa gitu? Supaya tidak belajar aja kerjanya, nanti kalau belajar kerjanya nilainya tinggi nanti. Astagfirullah. Itu yang dilakukan ke saya. Sampai saya sakit. Ya, sampai saya perut saya, Masya Allah, ini setan luar biasa. Nah, ini contoh. Jadi kita hati-hati menengok kawan yang melihat dia seperti baik. Kita sudah baik, kita berbuat baik juga. Tapi ketika salah, malah dia ajaknya berbuat salah, cepat jauhi. Nah, kita mohon kepada Allah supaya hati kita diterangi untuk bisa menangkap kawan-kawan seperti itu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak Ibu sekalian, baik, waktu sudah sampai isra kita. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan sebentar, ya. Mudah-mudahan dari hari ke hari semakin hendaknya kita dalami kitab suci ini, tidak akan habis-habis. Dibaca, berubah, bertambah lagi pemahaman kita. Inilah mukjizat, salah satu mukjizat Al-Quran. Celakalah orang yang mempermain-mainkan Al-Quran ini. Baiklah Ibu sekalian, Bapak, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering meninggalkan? Iya. Oh iya, bagus. Jadi hadisnya saya tidak hafal. Nabi memang mewiridkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu setiap habis salat. Tapi kadang-kadang imam digantinya langsung dengan la ilaha illallah. Enggak, zikir setiap hari itu sama. Semua, enggak ada yang beda. Hari ini zikirnya ini, hari ini zikirnya ini. Cuman ada bukan pendapat ya. Itu hadis Nabi dan ulama juga berfatwa seperti itu. Pada hari Jumat itu kita lebih banyak membaca salawat dan begitu banyaknya boleh kita
ya, begitu dianjurnya banyaknya boleh kita tidak zikir yang lain itu hari Jumat itu. Tapi habis salat itu memang begitu. Nah ini Pak Imam kita ingat, usahakan. Saya menyarankan hadis Nabi, orang-orang yang mewiridkan membaca ayat kursi sehabis salat, ya, dia masuk, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Begitu. Jadi usahakan beri kesempatan kepada jemaah, kalau perlu dipimpin oleh imam, membaca ayat kursi itu. Terus kita baca terus. Nah, sudah itu baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, kalau baru tahlil enggak usah buru-buru, ya. Tahlil itu berapapun banyak bisa, sedikit pun juga boleh, karena afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tapi Nabi ada wirid-wirid yang lakukan. Tidak ada zikir ini hari ini hari ini tidak. Tidak sama dengan menu di rumah makan. Hari ini ada gulai kambing, hari ini ada gulai ikan, nah bukan gitu. Jadi sama, begitu. Ya. Ya. Jadi dalam perjalanan kami kadang-kadang dari Pekanbaru sampai ke lokasi itu tak bisa sholat di tempat kalimat itu sendiri, kapal kadang-kadang tak juga bisa melaksanakan sholat seperti biasa kita yang mulai. Iya. Iya. Setelah itu untuk maghribnya turun tak bisa juga apa kita, ada yang bilang kode aja lah, apa betul bisa mengkodok sholat. Jadi kita tidak betul bisa melaksanakan sholat tadi seperti maghrib. Yang saya minta itu apa bisa? Ya, yang pertama qadha, ya. Qadha itu untuk orang yang sebenarnya lupa. Jadi begini, salat itu tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Salat itu berdiri. Tidak bisa duduk. Tidak bisa berbaring. Kalau lu tidak bisa berbaring berarti tidak idik di situ. Ya kan? Kapan saja. Suasananya kemana? Di semua suasana. Kalau sekarang duduk aja, ya kan? Saya di atas pesawat, ya salat. Kita pergi ke Mekah saja kan, salat duduk, boleh. Saya ingat waktu saya naik kapal dari Jakarta ke Makassar, itu ada berapa malam itu. Jadi salatnya berjemaah juga, sekali di dekat Pulau Masalembo namanya, menjelang ke Makassar. Itu gelombangnya kuat. Jadi seorang salat tuh berjoget-joget gitu dari gitu. Waktu itu hilang usul saya gitu. Pokoknya dalam kondisi apapun salat. Ya. Itu pertama. Nah, tayamum kalau dalam keadaan sulit, misalnya kayak di pesawat, mau buka baju, dingin segala macam, boleh tayamum. Kalau berunsur, ya, tidak harus dipaksakan. Kalau apalagi kalau air tidak ada, ya, tidak ada waktu untuk. Kalau aja nanti tidak bisa, waktu itu harus dibayar. Kalau kita lupa, ya. Tapi pernah sekali kita sengaja tidak salat itu karena sibuk atau aduh, lalu terlupa sudah itu, bayar kemudian. Jadi orang yang lupa, orang yang tidur, apalagi rufi al-qalam an salasin, ya, nama idza staiqadha, nasya idza, apa ayatnya, hadisnya lupa saya yang sambungannya. Jadi orang tidur sampai bangun, orang lupa sampai ingat. Yang ketiga, wa mastukriha, orang yang dipaksa tidak salat, dia boleh nggak salat, dipaksa, ditodong. Tapi setelah hilang paksaan, kita bayar belakang. Jadi salat itu adalah ibadah yang tidak ada kata tidak salat, kecuali perempuan yang haid, memang tidak wajib.
Apa ada laki-laki haid? Bisa kan? Tidak ada. Kalau laki-laki haid itu kiamat negeri gitu. gitu. Jadi saya kira gitu, ya. Jadi bagus pertanyaan itu. Jadi tidak ada waktu tidak salat. Mudah sekali, ya. Allah beri kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu diciptakan bukan untuk menyulitkan hidup. Tapi apa kata Nabi? Bu'istu bisamhah al-hanifiyah. Aku diutus untuk membawa kemudahan, kecenderungan kepada yang baik. Agama itu tidak sulit, mudah. Yang sulit itu bagi orang yang mempersulit sulit, atau bagi orang yang hatinya memang tidak ada ke situ. Kan enak lalu di rumah dia perlu duduk masjid itu. Lama lalu di rumah itu. Biko untungnya apa? Tahu-tahu matun kesambok bengkak dia. Saya kira gitu. Ya, baiklah kalau ya, jadi tadi kan ada pertanyaan seperti itu kan bagus kita berdiskusi. Baiklah, kita sudahi pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan kembali kita bermohon kepada Allah tetap kita sehat, tetap kuat, tetap dan bersemangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.